Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 4 Mei 2022 hanya di SCTP1 untuk semua. Di episode selanjutnya Papa Jar juga sampailah ke toko emas untuk membuat kalung gioknya Bu Saras supaya dibikin cantik, akan dibikin cincin. Lalu toko emas juga dia ngomong ke Papa Jar, tapi ini tidak bisa diambil sekarang, besok aja Pak, kata toko emas ini. Lalu di sini juga Papa Jar juga tidak apa-apa. Lepas dia sudah ngobrol sama tukang emas di sini, Papa Jar juga dia mengpulang, dia ingat kepada penopal. Lalu di sini juga Mbak Lia ngomong kepada Papa Jar, ada apa Mas kamu melamun, kata Mbak Lia. Sini juga Papa Jar juga dia mengajak Malia untuk ketemu dulu dengan Panopal. Dari sini kata Papa Jar. Singkat cerita di sini terlihat Papa Jar juga langsung menelepon Panopal. Panopal yang ada di sebuah kafe yang sudah ulang tahun sama Nana. Di sini dia juga menerima telepon dari Papa Jar dan Papa Jar juga mengatakan semuanya. Lalu Panopal juga mengasihkan alamatnya kepada Papa Jar. Lalu Papa Jar juga dia juga ngomong kepada Malia, kita langsung pergi ke tempat yang sudah dikasih tahu oleh Panopal, kata Papa Jar kepada Malia. Dia juga singkat akan menuju ke sebuah kafe. Lalu Panopal yang lagi udah menerima telepon dari Papa Jar, dia ngomong dalam batinnya, apa yang mau diomongkan sama Papa Jar, jangan-jangan masalah Nana, kata batinnya Pak Panopal. Lalu di sisi lain di sini si Alia, si Rate sama si Kehet Gepin, dan si Alia juga ngajak pulang kepada si Alia, kepada si Kehet Gepin. Nanti kita tunggu dulu, pasti Dewa akan datang ke sini, kata si Kehet Gepin. Lain lagi di sisi lain si Brokokroni dia mau keluar dari rumahnya untuk mencari cewek. Dia juga membohong kepada si Livia. Dasar si Livia Oon dia bisa dibohongin oleh si Brokokroni. Singkat cerita si Brokokroni juga pas di tengah jalan dia melihat ada cewek, padahal dia tidak sadar itu adalah jebakannya si Alia si Atul untuk membuat si Brokokroni bisa membantu dirinya. Di sini juga perempuan ini juga dia bisa kesakitan dan perempuan ini juga mengajak ke sebuah hotel. Lalu si Brokokroni juga dia mau menggandeng perempuan itu dibawa ke sebuah hotel. Lalu di sisi lain Nana yang pulang sudah menyaksikan ulang tahunnya Panopal. Dia melihat anak buahnya Panopal dia mengikuti dirinya. Di sini juga Nana juga sangat senang karena Panopal benar-benar dia menyuruh anak buahnya untuk memantau saya. Tiba-tiba di tengah perjalanan di sini taksi yang ditumpangin dia dihadang oleh si Kehet Setoni sama rombongannya, yaitu suruhan si Alia si Ledatel. Lalu Nana juga sangat kaget dan Nana juga dia disuruh turun oleh anak buahnya si Kehet Toni. Kamu ini mau apa lagi Toni? Kata Nana kepada si Kehet Toni. Singkat cerita di sini si Kehet Toni juga dia akan membawa Nana dari tempat itu dan Nana juga dia tidak tinggal diam, dia juga langsung menendang tikukurnya si Kehet Toni sampai ngajurukung. Lalu singkat cerita si Kehet Toni sama anak buahnya juga mengejar Nana karena Nana dia lari ke tempat markasnya Cakarping karena tidak jauh dari tempat itu. Di sini juga semua juga mengejar Nana yang lari. Si Kehet Toni juga sambil memegangkan tikukurnya karena ditendang oleh Nana. Lalu Nana juga sampailah ke markasnya Cakarping dan di sini Nana minta tolong kepada Neta. Di sini Neta di dalam dia tidak mendengar bahwa Nana meminta tolong sama dia karena dia lagi memakai headset. Lalu tiba-tiba di sini Nana juga masih dia minta tolong karena mau dibawa oleh si Kehet Toni. Tiba-tiba di dalam anak buahnya Neta teman-temannya dia mengasih tahu kepada Neta dan dia juga langsung Neta juga sangat kaget dia mendengar dari temannya. Di sini juga dia juga keluar dari kamarnya untuk menolong Nana yang ada di depan markas dirinya. Singkat cerita di sini Nana pas mau dibawa oleh rombongannya si Kehet Toni, keluarlah rombongan Cakarping dan terjadilah di sini perkelahian antara rombongan Cakarping melawan anak buahnya si Kehet Toni. Di sini juga perkelahian juga tidak lama. Singkat cerita si Kehet Toni juga sama rombongannya juga bisa dikalahkan oleh rombongannya Cakarping. Rombongan si Kehet Toni sudah pergi. Di sini Neta juga ngomong kepada Nana, kamu itu dari mana Nak? Malam-malam ini sendirian, kata Neta. Lalu Nana juga menceritakan semuanya kepada Neta dan Neta sama rombongan Cakarping juga dia akan mengantarkan Nana ke rumah Buana, takut kenapa-napa di jalan.
Lalu di sisi lain di sini si Brokokroni juga sampailah ke hotel di mana perempuan itu minap, dan di sini juga si Brokokroni juga dikasih minum oleh perempuan ini. Lalu si Brokokroni juga suruh memijitin kakinya perempuan ini. Dia masih tidak sadar bahwa minuman itu sudah dicampur sama perempuan ini. Lalu si Brokokroni juga sudah dia minum itu, dia juga kepalanya mumet, dia gak lama kemudian tidak sadarkan diri. Lalu si Brokokroni juga ditidurin oleh perempuan ini, dan perempuan ini juga dia langsung selfie sama si Brokokroni yang sudah tidak sadarkan diri untuk bukti kepada si Alia si Latel. Pas dia kerjanya sudah beres, dia juga pergi meninggalkan si Brokokroni di hotel sendirian. Lalu di sisi lain di sebuah kafe, Panopal yang lagi menunggu Pak Fajar, enggak lama kemudian datanglah Dewa. Di sini juga Dewa juga geram kepada Pak Fajar. Dia juga menanyakan kemana Nana. Di sini Pak Fajar juga dia sangat kaget. Kamu tahu dari mana Nana di sini? Nana sudah pergi dari tadi, kata Panopal kepada Dewa. Tapi di sini dasar Dewa di sini amarahan, dia juga langsung menghajar Panopal. Tapi Panopal langsung mendorongkan Dewa sampai nyangkoyot di kursi. Sambil Panopal menunjuk-nunjuk ke mukanya si Dewa ini. Lalu sini Dewa juga tambah geram kepada Panopal, dan Panopal juga habis-habisan dihajar oleh Dewa. Lalu di sisi lain si Ken Kelvin alias si Wilson di sini tiba-tiba dia juga sangat senang melihat Dewa menghajar Panopal. Lalu si alias juga dia juga sangat senang. Lalu si Ken Kelvin juga dia ngomong dalam hatinya, pokoknya kamu pasti habis sama Dewa Panopal, kata batinya si Ken Kelvin. Di sini terlihat Dewa terus-terusan menghajar Panopal sampai tidak berdaya. Gak lama kemudian di sini Pak Fajar juga sampailah ke kafe itu dan nanyakan ke Sapam, dan terlihat Sapam sudah mengasih tahu Pak Fajar dia melihat Dewa yang lagi menghajar terus Panopal yang sudah tidak berdaya. Pak Fajar juga sangat kaget dan langsung menarik Dewa. Di sini juga Dewa juga masih menghajar Panopal. Panopal sudah tidak berdaya lagi. Di sini Pak Fajar juga langsung menarik lagi Dewa, dan terlihat Pak Fajar dia sangat marah kepada Dewa. Kamu sekarang telepon ambulan Dewa, kata Pak Fajar kepada Dewa. Terlihat Dewa malah dia diam aja, dia malah marah kepada Pak Fajar. Kamu cepat-cepat memanggil ambulan. Kamu kalau sampai kenapa-napa Panopal kamu akan menyesal nanti, kata Pak Fajar sambil berteriak kepada Dewa. Lalu Dewa juga langsung dia juga menelepon ambulan. Singkat cerita, Panopal juga langsung dibawa ke ambulan dan langsung di oksigen karena keadaan Panopal sangat kritis. Lalu di sini juga Pak Fajar juga dia suruh menelepon Nana kepada Dewa. Dewa malah marah kepada Pak Fajar. Apa-apaan kamu itu Fajar, kata Dewa kepada Pak Fajar. Di sini juga Pak Fajar juga marah lagi kepada Dewa. Kamu kalau tidak menelepon Nana kamu akan menyesal karena Nana itu adalah putrinya Panopal, kata Pak Fajar kepada Dewa. Pas Pak Fajar ngomong kayak gitu, Dewa sampai melotot matanya sampai ngagoler sangat kaget. Tapi dasar Dewa di sini tidak percaya begitu saja dia ngomong kepada Fajar. Kamu jangan sembarangan ngomong, kata Dewa kepada Pak Fajar. Di sini juga Dewa ngomong kayak gitu. Apakah benar yang disebutkan sama kamu itu Fajar, kata Dewa. Kamu ingat enggak dulu, kata Pak Fajar kepada Dewa. Di sini juga Pak Fajar juga menceritakan semuanya waktu kejadian kecelakaannya Buniana. Lalu terlihat Dewa yang sudah dikasih tahu oleh Pak Fajar kayak gitu, dia juga sampai melotot lagi dan dalam batinnya dia ngomong, kalau benar ini Panopal ayah kandungnya Nana, saya merasa bersalah. Pasti Nana akan marah besar kepada saya. Saya sudah membuat orang tua Nana sampai masuk rumah sakit, kata batinnya Dewa. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 4 Mei 2022 hanya di SCTP1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BASI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan
Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledat karena Mimin terus kemudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.